Selamat datang di channel video Karsono. Sobat semua, topik kita kali ini adalah soal kemungkinan manusia berumur panjang, bahkan sangat panjang. Seperti kata Chairil Anwar dalam puisinya, "Aku ingin hidup 1000 tahun lagi." Sudah berabad-abad silam manusia terobsesi pada obat atau ramuan panjang umur. Bukan cuma ingin panjang umur, kalau perlu bisa hidup abadi seperti anggota klan MacLeod dalam film Highlander. Tapi mungkinkah manusia tidak mati alias immortal seperti dalam cerita fiksi karya Gregory Whedon tersebut? Nah, sebelum dilanjutkan, bantu kami dong mengembangkan channel ini dengan mengklik tombol subscribe di bawah ini. Dan bila sobat anggap video ini punya manfaat, share juga dong ke akun media sosial milik sobat semua. Sobat, di sejumlah kitab ada banyak kisah soal manusia yang bisa hidup ratusan tahun. Di kitab Taurat misalnya, ada kisah soal Methuselah, putra Enoh yang meninggal pada umur 969 tahun. Juga dalam kitab Falun Gong, Li Hongzhi menulis soal seorang pendeta Tao, Huizhou, yang hidup pada masa dinasti Tang dan meninggal saat umurnya sudah 290 tahun. Sementara pendeta Buddha, LP Suang, saat meninggal pada tahun 1995, konon umurnya telah lebih dari 500 tahun. Memang kemudian terjadi silang pendapat. Masa iya sih ada orang bisa hidup sepanjang itu? Sebagian orang tak percaya tentunya. Ada manusia bisa hidup selama itu. Dalam bukunya The Genesis Debate, Ronald Youngblood menulis kemungkinan salah tafsir dalam penghitungan umur Methuselah. Besar kemungkinan angka 969 bukan merupakan tahun, melainkan bulan, sehingga umur Methuselah sebenarnya saat meninggal belum genap seabad. Benar atau salah soal klaim umur orang-orang itu, ada peneliti yang percaya dan yakin dengan berbagai cara manusia bisa berumur sangat panjang, bahkan mungkin immortal alias abadi. Nah, luar biasa kan? Ini bukan bualan, bukan pula sekedar omong kosong, sebab yang menyampaikannya bukanlah peneliti abal-abal. Raymond Kurzweil, seorang ilmuwan Amerika Serikat, meyakini bahwa penuaan dan kematian bisa kita tunda, bahkan mungkin kita kalahkan. Ray mengatakan, dalam beberapa tahun mendatang, pemahaman terhadap gen manusia akan semakin lengkap. Seperti sebuah mobil, gen dalam tubuh manusia bisa dimodifikasi sekehendak kita. Kalau ada salah satu komponen yang rusak, menurut Ray, teknologi nano akan membuatkan penggantinya. Ray meramalkan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, di sekitar tahun 2030-an, robot-robot nano akan mampu menggenjot kekebalan tubuh guna menyingkirkan berbagai penyakit. Sementara Aubrey de Grey, penulis buku Ending Aging, yakin belasan tahun lagi peneliti akan menemukan cara untuk menghambat penuaan dan memperpanjang umur. Dia dan tim peneliti di Cambridge telah mengidentifikasi 7 penyebab penuaan. Di antaranya adalah mutasi pada DNA dan protein penyusunnya, mutasi mitokondria, serta penumpukan protein tak berguna pada sel. Aubrey dan timnya sangat yakin semua penyebab penuaan itu bisa diatasi atau paling tidak dihambat. Anne Pringle, seorang profesor biologi di Howard University, menemukan bahwa lumut hijau pucat yang tumbuh di batu nisan bisa membantu mengungkap salah satu rahasia terbesar alam semesta. Mungkinkah makhluk hidup tidak mati secara biologis? Selama hampir 10 tahun Anne menguliti rahasia anggota genus Xanthoparmelia ini. Dia ingin tahu dengan bertambahnya umur apakah lumut ini berubah strukturnya, pelan-pelan hancur dan mati. Seperti kita tahu, lumut alias lisen bukanlah satu individu, melainkan ekosistem kecil. Di dalamnya ada jamur utama, sekelompok alga, dan bakteri. Dan sebagian besar jamur, tak seperti manusia dan binatang bersel banyak lain, dia tak mengalami proses penuaan. Kebanyakan jamur mati bukan lantaran umur, melainkan karena sebab lain di luar tubuhnya.
misalnya terinfeksi parasit. Lantas bagaimana sih sebenarnya proses penuaan terjadi dan mungkinkah kita melawannya? Ada yang berpendapat, penuaan terjadi ketika sel-sel dalam tubuh bermutasi setelah kemampuan reproduksi muncul. Artinya, kalau berdasarkan teori ini ya, proses penuaan tak bisa dihindari. Tapi kata Anne Pringle yang dikutip majalah Smithsonian, cara pandang ini tak berlaku pada jamur. Daniel Dweck, ekolog dari University of Colorado mengatakan, beberapa spesies makhluk hidup bisa terhindar dari penuaan, seperti Turritopsis dohrnii, sejenis ubur-ubur. Alih-alih semakin kisut, ubur-ubur ini malah semakin muda dari waktu ke waktu. Memang sampai saat ini belum ada obat, senyawa, atau teknik yang benar-benar mampu menghambat penuaan atau memperpanjang umur manusia. Tapi upaya mencari obat panjang umur ini tak pernah berhenti. Gabungan peneliti dari Amerika dan Kanada berencana menggelar uji klinis pemakaian metformin untuk memperlambat penuaan. Metformin ini biasanya dipakai untuk menangani penyakit diabetes tipe 2. Belasan tahun lalu, peneliti di Inggris membuktikan metformin bisa memperpanjang umur penderita kanker. Obat itu bekerja dengan memperlambat pembelahan sel, satu proses yang erat kaitannya dengan proses penuaan. Makin cepat pembelahan sel, makin cepat pula penuaan seseorang. Uji coba pada tikus menunjukkan hasil menjanjikan. Metformin memperpanjang umur tikus hingga 40%. Sementara menurut Gordon Lithgow, peneliti di Buck Institute for Research of Aging, California, memperlambat penuaan ibaratnya seperti menembakkan satu peluru, tapi kena dua sasaran sekaligus. Artinya, kita memperlambat penuaan, kita akan sekaligus memperlambat pula datangnya penyakit yang terkait dengan penuaan. Nah, gimana menurut kalian sobat? Bisakah manusia panjang umur atau malah manusia tak perlu panjang umur karena sumber daya alam kita makin terbatas? Mari kita diskusi yang sehat di kolom komentar. Semoga video ini ada manfaatnya buat sobat semua. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.